Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini. Bukakan ilmu yang manfaat bagi kami, agar kami dapat yakin padamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak berkah, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan al-baswal, Allah yang maha melihat. Kita berada di zaman yang zaman yang sebetulnya berat untuk memiliki manisnya iman. Kenapa kita belajar banyak tentang agama, kemudian kita juga ibadah, tapi rasanya hati ini seperti terhijab terus dari Allah. Susah merasakan nikmatnya yakin, khusyunya sholat, lezatnya munajat. Kenapa ini? Apa nih? Padahal kita berusaha belajar bacaan sholat, belajar tentang arti Al-Quran. Kita datang ke majelis taklim, hujan, jauh. Tapi kenapa seperti ada penghalang? Saudara tahu penghalangnya? Nih, kita sering tidak sadar dan menganggap remeh dua pintu yang bisa mengeraskan hati, mata, dan telinga. Dari sinilah mata ini bisa merusak manisnya iman dan menjadi hijab karena maksiat yang di mana-mana sekarang. Turun dari sini sudah melihat banyak. Ada yang sembunyi ke pandangan di kamar, di komputer, nonton TV, banyak. Kita coba sekarang kaji surat An-Nur ayat 30 dan 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أو توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Qulil mu'minin, katakanlah kepada orang yang beriman laki-laki supaya yaguddu min absarihim, supaya menahan pandangannya. Sebagian dari pandangan mereka, dan wayahfazu furujahum, dan jagalah farji mereka. Dzalika azka lahum, dan yang demikian itu adalah lebih bersih bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan yang ayat 31 adalah untuk perempuan, sama. Dan katakan kepada orang-orang beriman perempuan mereka supaya menahan pandangannya dan memelihara farji mereka. Dan janganlah mereka perlihatkan kecuali yang zahir. Dan ayat selanjutnya dengan terjemah yang panjang. Intinya adalah perintah Ghodul Basor tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi untuk perempuan juga yang beriman. Jadi perintah ini kalau saudara merasa punya iman, ini jadi wajib. Pandangan ini diciptakan oleh Allah. Intinya adalah untuk satu, makin kuat iman dengan mata ini, bukan melemahkan iman. Kita melihat sesuatu pasti menggunakan waktu. Sedangkan dalam surah Al-Asr, waktu itu untuk amanu, beriman, paham kebenaran. Ini mata nih. Mata bisa meningkatkan kemampuan kita memahami kebenaran. Yang kedua, wa'amilus sholihah. Mata ini melihat sesuatu yang jadi amal soleh kita.
Belajar amal soleh, nolong orang amal soleh. Dari mata terbuka ladang amal yang banyak. 3, tawasobil haqq. Mata ini bisa membuat kita menerima nasihat banyak, dan lewat mata juga kita bisa menyebarkan nasihat yang banyak. Tidak bisa dipungkiri, ini sedang lihat, sedang mendengar nasihat. Dan yang keempat, tawasobis sabr. Mata ini seyogianya membuat kita jadi sabar, makin bisa mengendalikan diri dan bisa membantu yang lain pun jadi sabar. Barulah untung. Nah, di antara sabar itu, sabar kan ada 3, sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Ini mata karunia Allah besar sekali ya. Tapi kalau tidak disiplin, hati kita jadi keras karena maksiat. Dan seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, ilmu itu seperti cahaya. Kalau ahli maksiat tidak bisa tercahayai nanti oleh ilmunya. Makanya walaupun pesantren bertahun-tahun, kuliah bertahun-tahun, tapi kalau matanya tidak terjaga, nauzubillah min dzalik. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi bagaimana nih? Apa harus nunduk terus? Atau pakai kacamata kuda? Yang saya pahami, yang harus dijaga itu adalah melihat terutama lawan jenis yang membangkitkan kemaksiatan, jadi dosa. Manusia sendiri bisa dilihat karena kita gaul dengan manusia. Lawan jenis ada yang halal, ada yang tidak halal. Ada yang dilihat jadi pahala, ada yang dilihat jadi dosa. Ini mata nih. Melihat lawan jenis yang sudah halal bisa jadi amal soleh. Tapi melihat lawan jenis dengan niat dan cara yang tidak benar bisa jadi salah. Ada situasi yang memang harus melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Misalkan menolong yang sedang sakit, dokternya laki-laki, yang cabut giginya, gigi yang sakit perempuan. Tidak dilihat, nanti bisa salah cabut ya. Saya pernah dengar cerita bapak-bapak ingin agak efisien ke kampung, dicabut oleh tukang gigi. Ketika dilihat ternyata beda yang dicabutnya dengan yang sakitnya. Harus dilihat hadirin. Melahirkan tidak pas waktu itu tidak ada ahli kandungan perempuan, yang ada laki-laki. Ini bukan sesuatu yang dilarang karena situasinya darurat. Maaf ya, ini dari laki-laki ke wanita dulu ya. Memang tidak ada ujian yang terbesar bagi laki-laki kecuali diawali dengan fitnah wanita. Bukan wanita itu jahat, jelek, enggak. Kalau laki-lakinya tidak disiplin, cobaannya sangat berat. Karena pandangan ini seperti panah beracun dari iblis. Kalau kita kena panah beracun, itu bisa mati. Hati kita bisa qalbun mayit kalau matanya tidak terjaga. Ingat ya, mata ini bisa memenjarakan kita, menjajah kita. Sesudah ini kita coba cari solusinya. Nah, wanita, maaf ya, kalau laki-laki melihat wanita, lawan jenis itu
ada makhluk, maaf ya, maaf ini, saya lagi mencari kata-kata yang lebih pas. Makhluk yang tapi ini mah ilmu agama mah harus jelas ya. Jadi makhluk yang membangkitkan syahwat. Jadi secara seksual, baik laki perempuan bisa melihat yang aktifnya adalah syahwat. Tapi ada juga manusia itu juga bukan makhluk seksual saja, tapi makhluk intelektual. Yang kalau kita lihat, syahwat tidak bangkit. Cuma intelektual kita yang bangkit. Ilmunya terserap. Kita melihat, tapi tidak error kita. Ya. Yang kita dapatkan itu ilmu, pencerahan. Ada juga manusia yang kita lihat karena makhluk punya kekuatan ruhiyah. Jadi kalau kita berjumpa dengan beliau ini, maka energi positifnya ke kita. Bukannya jadi bangkit syahwatnya, tapi makin kuat imannya. Tambah lagi makin tambah wawasan kita. Jadi kita melihat itu tidak bangkit yang ke sana tadi, tapi bangkit keilmuan, kecerdasan, intelektual kita, lalu ruhiyah kita juga meningkat. Ini termasuk yang saya pahami itu tidak termasuk yang sangat dilarang sebagaimana yang membangkitkan syahwat. Ini dosen pintar, tapi cantiknya itu. Jadi saya suka campur antara intelektual dengan itu THA. Kalau begitu nunduk. Sekali-kali aja lihatnya. Lihat ke papan tulis ya. Tidak boleh bohong hadirin. Ini saya intelektual ya. Intelektual Masya Allah. Intelektual ya. Nggak bisa ngarang. Nggak bisa bohong. Allah tahu apa yang terlintas di hati kita. Surat Ghafir ayat 19 ya. Tentang khianat mata. Hadirin sekalian, Allah tahu persis kita sedang error, tidak bisa bohong. Sama sekali tidak bisa bohong kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu apa yang ada dalam pikiran, wa huwa alimum bidatis sudur, dan Dia mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita. Jadi kita benar-benar jujur-jujuran ini. Kalau lihat biasa saja, nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada rai-rai atau gimana. Tapi kalau memang wajah dan pakaiannya kira-kira bekal menggetarkan hati, ya yang pertama yang halal, yang kedua palingkan. Hadirin, bukan hanya wanita atau laki-laki yang di jalan. Maaf ya, akhwat, saya tidak bisa bicara banyak tentang wanita ke laki-laki karena saya tidak pernah jadi wanita. Ibu, ada ini masa keemasan ya. Bu, jawab atuh Bu. Aman gitu pakai masker dan program masa keemasan ya. Ikhwan, kalau nanti ada salam dari santrinya AA, santri akhwat, harus tahu dulu program apa ya. Emang kenapa? Kan gak salah tahu program apa ya. Bu, kalau ibu-ibu lihat lelaki gimana Bu? Ada biasa aja? Oh gitu. Karena usia atau karena tidak ada harapan?
Sebetulnya sekarang pakai masker cenderung apa aman ya. Hikmah pakai masker sekarang tidak hanya akhwat tapi ikhwan juga. Bahkan saya pernah ada di satu komplek ke masjid, dari mulai dulu sampai sekarang pada pakai masker. Gak tahu tuh wajah aslinya. Saya tidak nyangka ketika gening kumisan gitu. Kalau udah ditutup baru oh bapak, kalau dibuka nggak hafal karena jadi ada kumis dan janggut. Masya Allah. Lanjut. Jadi bagusnya kita terus meraba diri ya. Tidak harus nunduk terus, naik motor nunduk. Oh, truk misalkan salah dari. Tidak ya, kita normal. Tapi kita lihat memang sekarang tidak hanya rupa, tapi pakaian juga. Ada yang rupanya memang tidak begitu menggetarkan, tapi penampilannya mengguncang jiwa. Tidak sedikit yang berjilbab, tetapi masih belum cukup ilmu dan rasa takutnya ke Allah sehingga pakaiannya masih ketat ya. Maaf ya, menutup aurat itu tidak hanya menutup tubuh, hanya nampak wajah dan tangan, karena pakaian selam juga begitu. Itu yang bersepeda sekarang, aduh sedih ya. Tidak sedikit wanita berjilbab yang menggunakan penutup aurat memang ditutup. Ah, malu. Laki-lakinya juga malu ya. Karena pakaian ketat itu berpakaian tapi telanjang. Tidak boleh. Saya juga bersepeda. Longgar-longgar saja. Tetap nyampe ke Tangkuban Perahu hadirin. Karena bukan masalah pakaian. Tur hadirin. Tahu tur? Dan bukan masalah gaya. Sekarang segala dipakai, tapi tanjakan ketiga, nonggeng yang muntah ya beda urusan. Tolong hadirin sekalian, kalau bersepeda ke Lembang tuh merasa tidak aman. Karena para pengendara road bike itu, ya begitulah. Janganlah bersepeda pakaian gitu, kita dosa, orang lain yang lihat dosa, terus di mana pahalanya bersepeda? Dan yang bahaya tuh kalau ditakdirkan meninggal ya, meninggal bersepeda dalam keadaan berpakaian yang malu begitu, berpakaian tapi telanjang, bisa tidak baik ya. Tolong para pesepeda ya, dan walaupun gaya kalau Allah tidak suka tidak ada gunanya. Dan bersepeda itu bukan masalah gaya sih, intinya mah bagus nggak sepedanya. Bukan, yang penting mah memang niatnya lurus, caranya benar. Masya Allah. Tolong rekan-rekan di jalan, di toko, di pasar, kelihatan cepat palingkan. Itu kuncinya. Lihat ada yang menarik, palingkan. Pas buka HP ada iklan, bukan. Dengar ya, saking banyaknya yang tidak pakai kerudung misalkan. Jadi kita merasa itu biasa. Padahal tetap itu dihisab ya. Dan kalau kita agak lama atau diulang penglihatan kita, udah mulai jadi masalah tuh. Kalau sekali lalu sadar, nggak boleh palingkan. Oh, Allah tahu kita memalingkan mata. Allah tahu persis itu. Allah sangat menghargai kita memalingkan pandangan karena mematuhi perintah Allah ini. Nah, biasanya tidak berbekas di sini. Tapi kalau lihat, astagfirullah, subhanallah. Ya Allah berikan kekuatan.
Hadirin, Allah tahu kita hidup di zaman yang sangat mudah. Indonesia sekarang memang bergerak. Banyak yang mulai semakin menutup auratnya. Walaupun sedih juga, banyak yang ditangkap ternyata berjilbab. Yang pacaran, yang korupsi, yang mencuri, yang melakukan perbuatan berarti berjilbabnya belum karena takut ke Allah. Karena kalau karena takut ke Allah pasti akan berefek kepada perilakunya sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berikan taufik sesudah berjilbab akhlaknya dia lebih baik. Nah, kita hidup di zaman seperti ini. Tapi untung di Indonesia, Pak, di Eropa musim panas, aduh repot. Di Australia, di Barat itu, maaf ya, saya bicara begini jadi astagfirullah juga. Pernah diundang ceramah di Australia musim panas, diajak jalan-jalan ke pantai, aduh astagfirullah, seperti pindang itu hadirin. Waduh. Pengen ada lihat. Jangan ngomong nggak pengen hadirin, nggak normal. Oh enggak, saya mah asal lihat peda, enggak mungkin. Ya saudara, nggak normal ya. Jadi perintah ini kepada manusia normal. Tapi dengan iman kita memalingkan pandangan gitu. Akhirnya tidak mau di pantai, udah ngadepnya berbalik melawan pantai. Ternyata tempat mandi yang dari pantai itu ada. Hadirin sekalian, ada yang konsultasi kepada seorang syekh. Syekh, gimana ya? Saya tuh ibadah jalan, ngaji jalan, cuman aduh susah sekali memalingkan pandangan tuh. Saya suka aja ngelihat gitu. Tuh, kalau ke pasar tuh rasanya di mana-mana cakep-cakep aja. Gimana caranya? Oh, begini caranya. Nih, bawa susu ke pasar. Tuangkan 1 gelas penuh. Bawa susu ini dan santri teman nih ya. Nanti kalau tumpah cepret. Sambil diumumkan. Nih, yang matanya nggak terjaga, akhirnya waduh pergi ke pasar. Selesai itu lapor ke kiai, selamat kiai, ada berapa yang cantik tadi aduh nggak tahu tuh, saya nggak lihat sebab saya fokus ke gelas ini, ke susu ini, aku tumpah. Nah begitulah orang beriman. Fokusnya tuh ke Allah. Takut Allah marah. Jadi kita pasti maksiat karena nggak fokus ke Allah. Nggak takut ke Allah. Gimana misalkan ada seorang di antara kita yang rabun atau minusnya tebal dan selindris. Sehingga nggak jelas, rumek gitu. Gak bisa lihat apa-apa karena minus 13 dan selindris. Terus kita beri kacamata yang sesuai dengan ukurannya, pasangkan jelas, wah jelas sekali, terima kasih. Terus kita lihat, ternyata dipakai noong hadirin, dia karena udah jelas, kan, dia ngintip. Kita lihat itu jengkel tidak? Pengennya kita kan dipakai ngaji, pakai baca, dipakai ngintip. Begitu diam-diam, karena HP, jelas sekarang ya. Asik dipakai nonton yang enggak. Dan yang ngasihnya lihat. Coba gimana perasaan bapak-bapak kalau ngasih gitu? Pengennya dipentung pakai apa? Pasti pengen ngerebut tuh kacamata ya. Bukan ini saya kasih kacamata. Bukan untuk maksiat.
Itu analogi sederhana kalau kita yang nitipkan kasih kacamata. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendesain mata kita sedemikian sempurna. Allah yang mendesain, Allah yang mengurus, Allah titipkan. Tadinya dengan mata ini, kita bisa melihat keagungan Allah. Bagaimana biru langit dengan bintang yang bertebaran. Bagaimana bulan, bagaimana gunung yang indah, bukit, bagaimana aneka bunga yang, kalau saudara jalan ke Cihideng itu, Masya Allah, bunga teh macam-macam pisan. Itu bisa nggak ada berhentinya takjub, ya Allah, engkau bikin yang kecil, yang harum. Ada yang penggemar kaktus coba. Ina naonan kalau dipikir ya, ada pengumpul kaktus. Ya mungkin kalau jengkel-jengkel kan, Allah ciptakan kaktus, ada rumput yang bagus ujungnya tuh. Ya Allah, anggrek tuh begitu menawan. Ini mata nih. Belum lagi sekarang Allah ciptakan media, YouTube itu teh ciptaan Allah hadirin, bukan ciptaan orang. Orang tuh cuman bagian terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Makanya doakan tuh yang bikin YouTube tuh supaya dapat hidayah. Ya kan? Siapa Facebook teh Mark siapa? Ya si Mark teh ciptaan Allah. Yang bikin otaknya bisa mikir itu Allah. Ya kalau oleh Allah diambil ingatannya nggak bisa apa-apa. Kita bisa lihat dalamnya lautan sekarang, ikan-ikan di samudra yang gelap tanpa basah. Kita bisa lihat dalamnya lahar tanpa kecipratan. Saya lihat ikan gitu gedenya tanpa takut dimakan. Termasuk di padang pasir kala jengking tanpa merasakan panas. Pergi ke Norwegia, ke kutub utara, kutub selatan, lihat minus 70 derajat tanpa membeku. Ini dia nih untuk melihat kebesaran Allah. Allah suka, Allah ciptakan mata kita tuh untuk nambah yakin ke Allah, nambah taat ke Allah. Dan Allah lihat, kita lagi lihat apa? Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Allah tahu lirikan mata dan Allah tahu niat di balik lirikan ini. Allah juga tahu kita lagi baca Quran. Tahu persis ya. Pasti Allah juga tahu yang turun dari sini latat, peletet ya. Tahu. Juga Allah tahu yang lagi di pengajian sibuk buka HP, ada. Tidak ada yang luput. Setiap apa yang kita lihat Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita jaga dari yang haram, kita perbanyak melihat yang Allah sukai. Enak hadirin. Ngaji dikit tenang, doa enak, khusyuk ibadah dan tenang. Itu yang paling mahal tuh, tenang. Sok sekarang ikhwan jadi ikhwat lagi. Ikhwan jelalatan ngelihat akhwat leng ya. Naksir sama dia padahal tidak ada di rencana Allah jadi jodohnya. Itu jodoh sahabat karib saudara yang saudara jatuh cinta sama dia, sedang dia enak sekali lihat saudara. Aduh, liar hadirin. Ingin menikahi yang tidak ada takdirnya, itu sampai ngejengkang gitu ya, kekejutan begitu. Tidak, nggak bisa jodoh. Yang nakdirkan jodoh sama Allah.
Tapi kalau saya jaga pandangan, gimana dong? Bagaimana saya tahu? Oh, ada kebolehannya. Kalau sudah niat nikah, melamar, ngelihat sewajarnya, ya, supaya tahu nanti yang akan dinikahinya. Hati-hati nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama ya, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama guru SMA, dosen, itu kan mahasiswanya tetap segitu aja umurnya. Tua dikit keluar, ya kan? Iya kan? SMA nggak pernah lebih dari 40 umurnya. Kalau nggak jadi kepala sekolah dia, ya kan? Hati-hati ini. Yang ngajar tidak jaga pandangan, itu bisa melihat istrinya jadi makin tua. Makanya yang paling bagus ngajar panti jompo, ya, aman. Maaf ya, jangan tersinggung ya Bu ya, Pak Aki, Nenek. Ya, saya juga sudah aki-aki. Jadi kalau lihat yang senior-senior, lebih terjagalah. Tapi kalau kira-kira bekal ini yang ngajar, jaga secukupnya. Dan kalau hati sudah merasa tidak sehat, tundukkan. Kita bisa melihat ke tempat yang aman hati kita. Daripada selama ngajar, selama belajar malah jadi dosa. Kita jujur ke hati sendirilah. Sedih ini, baru baca ada seorang dekan yang jadi tersangka. Memang laki-laki dan wanita boleh tidak berkhalwat dua-duaan. Jawab hadirin, kata siapa tidak? Udah nikah masa harus berkhalwat di depan umum? Harus jelas dulu. Kalau udah nikah berkhalwat ya boleh, amal soleh malah. Tapi kalau bukan mahramnya berkhalwat, boleh tidak dua-duaan? Tergantung. Kalau di ruangan tertutup yang tidak ada siapa-siapa, nah itu nggak boleh. Gimana ini di ruangan terbuka tapi di hutan belantara, ya sama we duaan. Dan tidak boleh ikhtilat, campur, ya. Apakah Rasulullah pernah dekat dengan pada waktu membaiat ada di hadapannya? Tapi seperti yang disampaikan, memang lihatnya bukan dengan lihat sesuatu yang membangkitkan. Tawaf juga, tawaf. Saudara lihat bagaimana di TV tawaf, itu memang dekat satu sama lain. Tetapi karena fokusnya ke Allah, seperti yang bawa botol susu tadi, ya, karena fokusnya ke gelas yang berisi air susu, enggak lihat yang lain-lain. Nah ini yang tawaf juga kalau sangat fokus ke Allah, ingin zikirnya diterima, doanya diijabah, udah enggak riweh dengan kiri kanan ini. Tetapi yang memang bukan ke Allah, nah dia akan tergelincir. Jadi berat, tetapi sudah ada solusinya itu hadirin. Solusinya, jadi kalau pandangan pertama itu masih halal, tapi sesudah itu jujur, ini udah mulai nggak beres, segera palingkan. Ada kok rasanya, lihat tuh, teng gitu atau gimana, rei atau gelek-gelek, atau lihat, ini nggak cukup. Ini bukan main-main hadirin. Kalau nggak disiplin di sini ya, walaupun rajin ke pengajian begini, walaupun sholat jamaah ke masjid ngaji, derajatnya, manisnya iman itu akan banyak terhalang oleh zina mata ini. Susahlah untuk menikmati tahajud,
Nanti kan kalau orang makin dekat dengan Allah tuh dia suka sekali duaan-duaannya tuh dengan Allah. Jadi makin terjaga pandangan, biasanya hadiahnya tuh nikmat sholat. Mungkin belum hafal, paham semua bacaan sholat ya, tapi dia merasa nih, saya sedang menghadap Allah, Allah sedang melihat saya. Ini sholat penting nih, menentukan saya ditolong atau tidak oleh Allah. Nah yakin itu tuh mahal hadirin. Mungkin ilmunya belum banyak, tapi kalau dia berhasil ghadul basar, dia akan punya keyakinan ke Allahnya tuh kuat. Dan ciri lainnya adalah semoga laku cepat habis supaya bisa sholat berjamaah, ikut pengajian. Yang enak lah hadirin dong. Usaha lagi pengajian dagang tahu bulat, udah harum lagi nggak bagi-bagi. Apa manfaatnya perkataan itu? Itu saudara kita. Nah kalau boleh milih mah itu laku ngaji di sini ya kan? Tapi mungkin belum cukup. Makanya kalau lagi pengajian tahu bulat sing laku. Tahu ada lagi yang lebih bagus dari itu, tahu nggak? Apa? Siapa yang ngomong itu? Borong. Bener, ngomong mah gampang deh. Nggak keluar uang. Tapi itu udah bener banget. Borong, ya. Dan beda. Namanya juga ingin mah nggak usah bayar ya deh ya. Borong, ajak ngaji ke sini. Itu paling mantep tuh. Yang kurang mantep, saat dagang wine. Nah itu tidak bagus. Lanjut hadirin. Jadi harus diniatkan dari sekarang. Sekarang juga ya. Yakinlah di sini kita banyak bobol nih. Dan harus diingatkan terus tekad kuat. Proporsional ya. Ini ada kisah nyata di YouTube. Ini beberapa ustadz menceramahkan ini. Jadi ada seorang pemuda yang ghadul basar, sangat menjaga diri, masuk sebuah lift, lalu di pertengahan perjalanan di lift itu masuk, karena di Amerika ini kejadiannya, wanita yang memang begitulah ya, setengah, nggak usah penjelas setengah aja. Lelaki ini nunduk saja terus. Nah wanita itu tersinggung hadirin. Sampai sengaja menghentak kakinya itu. Tapi laki-laki itu tetap nunduk. Tidak mau lihat ya. Karena mungkin selewat aja waktu masuk udah cukup ketahuan. Terbatas pakaiannya, banyak yang terbukanya. Nunduk begini. Keluar dari lift itu perempuan ikut keluar. Apa yang dikatakan? Saya tersinggung. Gitu katanya. Baru sekarang saya lihat orang tidak lihat saya. Apakah saya begitu jelek, begitu kotor, sehingga saudara tidak mau melihat saya? Karena wanita ini dibuat tata nilainya, dia itu berdandan supaya sebanyak mungkin dilihat lelaki, dikagumi lelaki, menjadi objek ya pelecehan pandangan dari lelaki. Tapi dia bangga, jadi dia tersinggung gak dilihat ini. Apa saya begitu hina? Oh bukan, saya seorang muslim, saya sudah beristri, saya sudah punya anak. Saya menghormati saudara. Itulah sebabnya saya jaga pandangan saya. Oh, kaget wanita ini. Begitu hebat. Jadi dia menghormati karena dia tidak mau lihat, tidak mau merendahkan.
Saking bingungnya dia, coba saya minta nomor teleponnya. Waduh, gimana itu? Pikiran lelaki ini, akan saya beri nomor telepon supaya nanti bisa dibimbing oleh ustadz-ustadz yang lebih mengerti dan lebih kuat imannya. Beri, sesudah itu banyak telepon, Masya Allah, syahadat hadirin. Ini hebatnya lelaki yang menjaga pandangan. Ini ya sejujurnya ya, akhwat, bukan hanya akhwat, ikhwan juga ya. Orang-orang yang jaga pandangan itu auranya beda. Cahaya ruhiyahnya beda dibanding dengan lelaki yang jelalatan. Dengan dilihat begini saja ya, sudah kelihatan ini bahwa ini adalah lelaki ya. Oh, tegang. Aduh, aura saya kelihatan dong. Tenang hadirin, saya tidak tahu ya, nggak usah langsung nunduk, langsung biasa aja ya. Tidak penting penilaian ama, yang penting mah penilaian Allah. Benar? Yang dapat baca itu kalau lelaki atau wanita jaga pandangan, itu auranya beda. Ruhiyahnya beda. Energi ruhiyahnya tuh jauh lebih kuat, lebih dalam. Dan lelaki atau perempuan yang jelalatan aja, segala dilihat, kecenderungannya juga jadi garing kalau bahasa Sundanya, kering. Tidak ada kenikmatan ibadah, tidak ada kenikmatan doa. Doa itu susah. Tidak ada kenikmatan sujud. Tidak ada nikmat berkhalwat dengan Allah ya. Enak berdua dengan Allah. Tidak susah itu. Kalau matanya tidak terjaga, Allah tidak memberikan jamuan lewat nikmatnya sujud, nikmatnya munajat, nikmatnya berkholwat, nikmatnya zikrullah. Ya segitu aja. Dan yang paling penting dari ceramah ini sebetulnya kita tobat atas mata kita selama ini. Lalu kita jaga dari yang haram. Udahlah, gak usah segala dibaca Google itu ya. Gak ada habisnya. Sekarang judul-judulnya juga ternyata di kepolisian buktinya begini. Jadi pengen tahu apa yang dikatakan MUI. Jadi pengen baca. Sekarang judulnya nggak kayak zaman dulu, bikin penasaran. Udah gitu dipotong-potong beritanya. Iklan we, ya, kuat 4 jam. Ibu-ibu usia 65, wajah 15 tahun. Seperti yang lihat yang error. Ramuan. Hadirin, ada sekarang YouTube yang semenitan tuh ya. Yang kalau dibuka tuh nggak ada habisnya itu. Semenit kali 60, sejam. Apa yang didapat? Coba murojaah. Jelas satu huruf itu satu kebaikan dikali 10. Tenang. Tidak usah semua berita politik dibaca. Ini KPK sekarang begini. Satu gimana? Siapa kamu? Ya enggak? Menteri bukan. Tapi kenapa artis ini nikah sama yang ini? Aimanesa. Kamu siapa? Kenapa ngurusin si artis itu? Mau ya sama dia. Yang penting dalam hidup tuh bukan kita mau sama dia. Dia mau enggak sama saudara, ya kan? Udah, punten Pak. Saya jumpa dengan orang yang
jarang buka HP. Ih, sepertinya teh enak ibadahnya tuh. Tidak mungkin juga saya nggak buka HP ya, karena banyak amanah yang harus ditunaikan di pesantren ini. Tapi ternyata bisa diminimalisir, hadirin. Tidak usah segala berita dibaca, apalagi grup. Kan ada grup SD, grup SMP, grup aduh. Di SMA aja 3 angkatan, Pak. Grup di kampus, belum grup sepeda listrik yang belum lagi ada yang grup diet katanya, Pak. Liur abah hadirin. Kalau semua dibaca ya berangin ah. Dunia baik-baik aja kok. Ya kecuali yang wajib. Itu tentang YouTube juga dan Facebook nggak usah. Apalagi TikTok ya. Ya jadi gitu jalan-jalan. Ya. Katanya ada yang gerakannya jadi apa? Allah ngelihat kita menggunakan mata kita. Silakan pilih sendirilah. Mau bahagia atau sengsara, mau tenang atau gelisah, mau nikmat ibadah atau kering, mau diijabah doanya atau tumpul. Nih, disiplinlah HP. Pastikan yang penting-penting saja, yang bisa mendekatkan ke Allah, yang jadi amal, yang jadi dakwah. Repotnya, mata ini sukanya sama yang ngaco-ngaco. Iya, lihat yang gimana gitu di YouTube teh ya. Penasaran, lihat yang ngaji digeser. Benar tidak? Penceramah baru Assalamualaikum aja belum tamat, Pak. Ayo ngaku. Tapi lihat yang berenang, aduh sampai tenggelam dia ya. Tipu daya setan. Astagfirullahaladzim. Terserahlah, ambil keputusan. Kalau ingin disukai Allah. Nah, ada satu kata kunci yang pentingnya adalah harus yakin. Innallaha bima tadi apa? Maaf. Ini saya bacakan beberapa ayat-ayatnya. Innallaha kana sami'an basiro. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah Maha melihat apapun yang kamu perbuat. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan sesungguhnya dia mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Agak panjang nih. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi ayunina. Bersabarlah menunggu ketetapan Allah Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami Allah. Kayak sekarang ini kita dilihat oleh Allah, detail sekali ya. Yang gatal, yang garuk-garuk, Allah tahu ya. Yang miring-miring misalnya sambil dia menghembuskan ya gas terakhir, semuanya tidak ada. Maaf ya, beneran hadirin. Allah tahu semuanya, tahu pikiran-pikiran yang terlintas sambil mendengar, menyimak. Allah tahu, tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Semuanya diketahui oleh Allah dengan sangat sempurna. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabirum basira. Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya.
Bagi yang merasa kurang rezekinya gitu, tenang itu Allah udah tahu lah, nggak usah rewel ya, nggak usah dagang penderitaan, karena cuma Allah yang melapangkan, menyempitkan. Makanya banyak istighfar, jangka pandangan, jangan istighfar astagfirullahaladzim, gadulis, oh ya astagfirullahaladzim, santri DT mah, aduh ampun ya, orang mau kuat iman orang ya mas santri. Nah begitu, ada yang kesini juga ngomong gitu, apa pakai kedip-kedip, error. Katanya santri di sini, saya emang nggak pernah mau ngeliat-liat. Udahlah, dan saya juga tahu kalau mata saya tidak dijaga, saya sendiri yang rugi. Udahlah. Yang tidak akan pernah puas itu mata melihat. Maaf ya, bapak-bapak. Kalau bapak nggak jaga pandangan, walaupun udah punya istri, nanti lihat yang tidak halal itu bisa lebih dianggap lebih bagus dari yang halal, Pak. Bahaya itu. Nafsu masukkan nipu. Dan ingat ya, kalau kita belum memiliki, kita belum tahu seutuhnya. Kayak kita lihat motor ya, seneng tapi belum tahu seutuhnya, udah pengen di jalan hanya motor itu, itu motor cocok, lampu merah, iya motor, udah beli mah berapa lama mau pakainya, lihat lagi yang lain model baru ya, sayang ternyata ini teh astagfirullah. Makanya udah nggak ada motor saya tuh ya. Waktu belum punya, aduh nyiksa sekali, browsing terus. Kita ini keren pisan BMW, aduh, nggak boleh nyebut merek kadang. Touring sana, touring sini, lihat video. Sekalinya saya touring teh menderita. Rupanya yang dilihat yang touring itu para pemuda, Pak. Saya kan aki-aki, salah lihat video. Dan yang paling astagfirullahaladzim. Sekarang sudah nggak ada motor ini, hadirnya udah dilelang ya, udah jadi masjid. Kenapa? Itu motor teh jangkung, Pak. Jadi kalau mau berhenti harus cari trotoar, itu yang bikin saya menderita. Waktu belum beli mah nggak pernah dihitung ya, baru juga punya sehari udah kerasa. Allah harus nyari trotoar kemana-mana. Iya kalau ada, kalau enggak ada, masa saya nggak berhenti? Hanya cuman sehari, Pak. Baru tahu itu. Beda dengan yang dipikirkan sebelumnya. Walaupun saya sangat bersyukur punya itu ya, tapi lebih bersyukur lagi. Nah, sekarang udah nggak ada, dilelang. Ganti sepeda, dan sami begitu ya. Makanya mata ini tidak hanya lihat lawan jenis, tapi jaga jugalah lihat duniawi ini. Karena kalau lihatnya jatuhnya ingin tuh belum tentu perlu. Kalau kita membeli sesuatu karena ingin, itu tuh nggak ada habisnya. Ingin lagi. Baru juga beli HP ini, nyicil 2 tahun, ternyata udah ada produk baru. Bayangkan, enaknya 1,5 tahun. Jaga pandangan. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ceramahnya begitu adanya. Siap ini rekan-rekan sekalian? Tahu nggak yang menakdirkan kita kumpul sekarang siapa? Kalau tahu nggak mata kita selama ini seperti apa? Nah inilah saatnya. Allah menginginkan kita lebih dekat dengan Allah. Makanya diberi ilmunya. Ilmulah yang bisa membuat kita beramal. Ilmu pupuk iman, ilmu pemandu amal. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah,
Ya Bashir, Engkau tahu persis apapun yang kami perbuat. Ampuni ya Allah, kami jarang mensyukuri nikmat yang Kau beri ini. Ampuni betapa banyak maksiat yang kami lakukan. Padahal semua nikmat yang Kau berikan ini milik-Mu. Ampuni ya Allah, jikalau karunia-Mu kami gunakan untuk mengkhianati-Mu. Allahumma ja'alna minat tawwabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kesanggupan agar semua yang Kau titipkan ini membuat kami dekat dengan-Mu. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Rabb, ampuni ya Allah semua dosa kami kepada orang tua. Engkau tahu apa yang kami lakukan kepada ibu bapa selama ini. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa kami kepada guru-guru kami. Engkau menyaksikan semua sikap kami kepada guru-guru yang jadi jalan hidayah, taufik. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabah doa. Hanya Engkau satu-satunya ya Rabb yang bisa menolong kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Hadirin, doalah bagi yang mau tobat, mau minta sesuatu. Allah maha dekat, maha mendengar. Tidak ada yang tidak didengar Allah. Ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kuatkan iman kami. Beri hidayah yang belum mendapatkannya ya Allah. Berikan taufik agar kami bisa mengamalkan ilmu yang Kau beri. Ya Allah, berikan kesanggupan menjauhi maksiat. Berikan kekuatan agar kami menjauhi dosa. Berikan kemudahan kami melaksanakan taat yang ikhlas, yang istiqomah. Ya Allah, cukup yang sedang kekurangan dengan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Ghani. Berikan pendamping terbaik yang merindukannya ya Allah. Keturunan yang soleh, solehah, keluarga hafizah. Ya Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit lahir, sakit kolbunya. Berikan kemudahan yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ampuni dan bimbing para pemimpin kami.
Berikan pada pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang amanah, yang adil, yang dapat membawa kebaikan bagi umatmu. Kami berlindung kepadamu siapapun yang zalim, ya Allah. Engkau maha tahu, Engkau maha kuasa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Jam 9, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri umat Islam di Indonesia belum bisa membaca rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan inilah dan amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar. Dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.